Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanjeng Kusuma dari kelas 10B ingin memberikan biografi tentang tokoh sejarah Islam Indonesia yaitu Syarif Hidayatullah atau biasa dipanggil dengan Sunan Gunung Jati. Beliau adalah salah satu dari 9 wali Songo. Ia berperan penting yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Mari kita simak biografi tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo, 9 ulama besar yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-15 hingga abad 16. Syarif Hidayatullah lahir di sekitar tahun 1448 Masehi, lahir di Mekah. Ayahnya disebut-sebut adalah Syarif Abdullah dari Mesir, sedangkan ibunya Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Nama Gunung Jati sendiri diambil dari tempat beliau banyak bermukim dan akhirnya dimakamkan, yaitu di daerah Gunung Jati Cirebon. Makamnya hingga kini menjadi salah satu tempat ziarah yang sangat terkenal di Indonesia. Ia dikenal mendirikan dan memperkuat kekuasaan Islam di daerah Cirebon dan Banten. Di Cirebon, ia berperan besar dalam mendirikan Kesultanan Cirebon, memisahkan Cirebon dari kekuasaan Pajajaran yang saat itu masih beragam Hindu-Buddha. Sunan Gunung Jati bukan hanya penyebar agama, tapi juga seorang negarawan dan diploma yang cerdas, termasuk menjalin hubungan dengan Demak dan Malaka. Syarif Hidayatullah menempuh pendidikan agama Islam sejak kecil. Ia belajar langsung dari para ulama di Pasai, bahkan disebut-sebut pernah melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah, terutama ke Mesir dan Mekkah, untuk memperdalam ilmu agama, tasawuf, bahasa Arab, serta politik kenegaraan. Setelah menimba ilmu, Syarif Hidayatullah kembali ke Nusantara dan mulai berdakwah di daerah Cirebon. Beliau menyebarkan Islam secara damai melalui pendekatan budaya, seni, pernikahan politik, dan perdagangan. Pada masa itu, Cirebon masih di bawah pengaruh kerajaan Sunda Pajajaran. Namun dengan kebijaksanaan dan diplomasi Sunan Gunung Jati, Cirebon berkembang menjadi pusat Islam yang mandiri dan akhirnya mendirikan Kesultanan Cirebon. Selain di Cirebon, Sunan Gunung Jati juga berperan dalam pengislaman daerah Banten, bahkan pernah memimpin misi dakwah ke wilayah Demak, Malaka, dan sekitarnya. Ia dikenal mampu memandukan ajaran Islam dengan budaya lokal tanpa menghilangkan identitas masyarakat. Sunan Gunung Jati tidak hanya berdakwah tetapi juga menjadi pemimpin negara. Ia menjadi Sultan Cirebon pertama dan kemudian melepaskan diri dari kekuasaan Pajajaran yang Hindu-Buddha. Ia membangun aliansi politik dengan Kesultanan Demak dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya untuk memperluas pengaruh Islam di daerah Nusantara. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi di dalam usia lebih dari 100 tahun. Ia dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon di kompleks makam yang kini dikenal sebagai Makam Sunan Gunung Jati. Makam ini menjadi salah satu tujuan utama peziarah dari berbagai daerah. Sekian biografi tentang Sunan Gunung Jati. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.